Shalom, Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, terkhusus Jemaat GKJ Sabtu Sumunar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya selalu menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari pada kesempatan ini kita arahkan hati kita kepada Allah yang dengan penuh kasih setia terus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Dan mari pada kesempatan pagi ini kita sediakan dalam hidup kita, hati kita untuk bersama-sama nanti kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu hati, kita menaikkan syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang penuh kasih dan setia, yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Allah. Engkau sungguh peduli, Engkau sungguh memperhatikan setiap kami, setiap pergumulan kami. Dan pagi ini ya Allah, kami berserah, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih tuntunan-Mu, di dalam kami menjalani setiap aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami di hari ini. Dan biarlah kami boleh melandaskan hidup kami di dalam sabda firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sapaan firman pagi ini dari Injil Lukas 8 ayat 21. Injil Lukas 8 ayat 21 yang demikian. Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Amin. Demikian sabda Tuhan. Adapun tema renungan pagi ini menjadi saudara. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, bagaimana rasanya ketika ada orang terkenal, entah itu pejabat atau artis, yang datang ke rumah kita dan mengatakan bahwa dia mengenal kita, atau bahkan menyatakan bahwa kita dianggap sebagai saudaranya. Wah, pasti senang sekali. Ada orang terkenal yang mengaku mengenal kita, itu sudah menyenangkan, apalagi kemudian menyatakan bahwa menganggap kita adalah saudaranya, itu lebih membanggakan lagi. Nah, itulah perasaan kita ketika diterima dan dianggap sebagai saudara. Jangankan orang terkenal, dengan tetangga kita saja yang tidak ada hubungan darah, tetapi karena kedekatan kita, interaksi kita, lalu kita dianggap sebagai saudara, itu juga sebuah hal yang membahagiakan. Nah, bacaan firman Tuhan pagi ini menceritakan ketika orang banyak menunjukkan kepada Yesus Bunda Maria dan juga saudara-saudara Yesus dan mengatakan, "Ini ada saudara-saudaramu, ada keluargamu yang di luar." Nah, mendengar itu Tuhan Yesus justru menjawab, membuat pernyataan seperti dalam ayat 21 tadi. "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Memang seolah-olah dari jawaban ini Tuhan Yesus kok tidak mengakui ibundanya dan juga saudara-saudaranya. Seolah-olah, tetapi bukan seperti itu. Dari ayat 21 ini justru Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa di dalam diri Bunda Maria, ibunda Yesus, dan juga saudara-saudaranya, mereka menjadi bagian dari keluarga Yesus, diterima menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi saudara Yesus, bukan semata-mata karena hubungan darah, tetapi karena memang di dalam diri mereka, tadi seperti yang Tuhan Yesus katakan, mereka mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Itu yang sudah dilakukan oleh Ibunda Yesus, Ibu Maria. Bahwa ketika dia menerima firman dari Allah melalui malaikat tentang
kelahiran Yesus, bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Ibu Maria menerima itu, menerima firman itu, perintah itu, dan melakukannya. Jadi sebenarnya dari ayat ini, ayat 21 ini secara khusus ingin mengingatkan bahwa dalam diri Ibunda Yesus, Ibu Maria, dan juga saudara-saudara Yesus yang lain, mereka menjadi teladan iman karena mereka menjadi bagian dari keluarga Yesus, bukan semata-mata karena hubungan darah, melainkan karena kesetiaan mereka dalam menerima dan melakukan firman Tuhan. Nah, ini juga menjadi pengajaran kepada kita semua, bahwa kita juga akan menjadi saudara di dalam Yesus kalau kita mau mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibunda Yesus, Ibu Maria, telah menjadikan dirinya menjadi teladan iman dan membuat hidupnya menjadi berkat ketika dia melakukan perintah Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang lain akan menganggap kita saudara. Orang lain akan menerima kita menjadi saudara mereka, menjadi bagian dari keluarga mereka, meskipun tidak ada hubungan darah, ketika hidup kita memberi makna kepada orang lain. Ini panggilan kita. Selain kita semua, orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah diterima oleh Tuhan Yesus. Karena ketika kita sudah mau memberi diri kita untuk terus berjalan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memiliki banyak saudara ketika kita mau memberi diri kita dan hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Di dalam Tuhan, maka kita harus melakukan perintah-perintahnya. Maka dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus memberi teladan dalam hal kesetiaan kita menjalankan setiap aturan yang ada di tengah-tengah kehidupan bersama kita. Salah satu contohnya, supaya kita bisa menjadi saudara bagi sesama kita, untuk saat ini, patuhi protokol kesehatan. Setiap Bapak Ibu keluar dari rumah, selalu kenakan masker, gunakan masker untuk menjaga kesehatan kita dan kesehatan orang lain, untuk menjaga hidup kita dan juga hidup orang lain. Sebisa mungkin juga tetap menghindari pertemuan-pertemuan jika bukan sesuatu yang sangat-sangat penting dan mendesak, dan tentu saja pola hidup yang sehat dan bersih, makan sehat, dan juga menjaga kebersihan kita, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ataupun dengan hand sanitizer. Melakukan sesuatu yang membawa kebaikan bagi orang lain, maka itu artinya kita menjadi saudara untuk mereka. Kita telah diterima menjadi saudara di dalam Yesus. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan menjadi saudara bagi sesama ketika hidup kita melakukan sesuatu yang baik, yang memberi manfaat dan menjadi berkat untuk mereka semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Amin.